Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Maya Rahma dalam acara Jalan Surga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang tepat untuk berbagi ilmu, untuk sharing tentang permasalahan kehidupan atau permasalahan segala macam masalah yang akan kita bahas bersama melalui media agama. Dan selama 30 menit ke depan kita akan membahasnya dengan tema-tema yang menarik dan juga narasumber yang luar biasa. Hari ini kita kedatangan satu narasumber, yaitu Gus Abdul Wadud Nafis. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada hari ini Gus? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah diberikan nikmat iman dan Islam. Semoga juga pemirsa diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita mempunyai pembahasan yang menarik, tema yang menarik, yaitu mengenai keyakinan terhadap Islam. Banyak sekali kita menggembur-gemburkan bahwa kita yakin terhadap Islam, kita percaya pada Allah, tapi kita tidak tahu hakikat dari keyakinan itu seperti apa. Kita akan membahasnya bersama selama 30 menit bersama Gus Wadud, tapi jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Pemirsa, masih di Jalan Surga. Seperti pada segmen sebelumnya, saya menyebutkan bahwa ada tema yang menarik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang keyakinan terhadap Islam. Tapi sebelumnya kita kupas dulu, sebenarnya yakin itu apa sih Gus? Hakikat yakin tersendiri itu apa? Jadi yakin itu definisinya i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Yakin adalah kemantapan dalam hati seseorang. Kemudian keyakinan yang dalam hati itu diucapkan dalam beberapa kata-kata, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Contoh konkretnya, orang yang yakin dengan Islam itu yakin bahwa Islam itu agama yang benar, bahwa agama yang itu adalah salah. Kemudian keyakinan itu diucapkan dengan dalam bentuk syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian tidak hanya berhenti di perkataan, di perbuatan. Apakah apa buktinya dia mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Jadi cara berbicaranya sesuai dengan Islam, cara melihatnya sesuai dengan ajaran Islam, cara mendengarnya sesuai dengan aturan Islam, cara bergaul dengan masyarakat sesuai dengan Islam. Itu yang disebut namanya sebuah keyakinan. Lalu kalau kita tidak bertindak atau berperilaku sesuai dengan Islam, apa itu berarti kita tidak yakin kalau tentang Islam? Ya, kita kalau dinyatakan tidak yakin sama sekali itu sudah ada. Cuman kalau kita melihat keyakinan yang utuh kan harus ketiga-tiganya. Ada di dalam hati, ada dalam bentuk verbal, perkataan, ada dalam perbuatan. Contoh sederhana. Ketika ada seorang laki-laki bilang kepada perempuan, aku cinta kepadamu, dek. Kan yang pertama kali harus mengakui hatinya bahwa dia tuh cantik. Kemudian diucapkan dengan lidah. Apa buktinya cinta? Ketika minta diantarkan, ketika minta uang diberi, semua yang diminta oleh si perempuan itu diberikan, berarti dia cinta. Dia bilang, aku cinta kepadamu, diminta antarkan nggak mau, diminta uang nggak diberi. Ya itu kan berarti sebenarnya tidak cinta dia. Dia artinya perilakunya, dia mendustakan, menolak dengan apa yang dia nyatakan. Begitupun ketika menyatakan, saya beriman kepada Islam, tapi ternyata dia tidak patuh dengan aturan Islam, maka tingkatan ketiga itu sudah dia menolak. Artinya dia tuh perbuatan itu mengingkari terhadap pernyataan itu. Maka kalau saya menyatakan sama sekali tidak yakin, ya tidak benar. Akan tetapi keyakinannya tidak sempurna. Maka itulah perlu namanya Islam kafah, di mana antara hati, perkataan dan perbuatan itu menjadi satu kesatuan. Seperti halnya orang yang sedang jatuh cinta kepada seorang perempuan, bagi seorang laki-laki, hatinya betul-betul cinta, pernyataan lidahnya menyatakan aku cinta kepadamu, dalam perilakunya menunjukkan bahwa dirinya betul-betul cinta. Lalu Gus, kalau tadi diibaratkan dengan cinta ya Gus, ya, cinta kepada sesama manusia. Terkadang kita sudah melakukan seperti itu, tapi ada kadang masih tidak bisa menuruti atau tidak bisa melakukan itu. Kenapa Gus? Apa penyebabnya gitu Gus? Apakah emang naik turun atau seperti apa? Ya, seperti itu. Ketika orang imannya itu tinggi, makin tinggi, maka kepatuhannya makin tinggi. Maka ketika dorongan imannya, keyakinan itu makin rendah, maka kepatuhannya itu makin rendah.
kita lihat para nabi. Karena para nabi itu cintanya kepada Islam, cintanya kepada Allah sangat tinggi, keyakinannya juga sangat tinggi. Apa yang terjadi? Apa yang diperintahkan itu dilakukan. Contohnya Nabi Ibrahim, karena keyakinannya sangat tinggi, suruh nyembelih anaknya pun rela. Begitupun Nabi Ismail, karena keyakinannya terhadap Allah sangat tinggi, apa? Disembelih pun rela. Nah, begitupun orang-orang sekarang ini banyak. Ya, ketika dia itu agamanya itu kuat, keyakinannya kuat, dia tidak berat untuk mengeluarkan uang untuk bayar zakat. Nah, sekarang itu orang tidak berat untuk berpuasa. Kenapa mau berpuasa? Karena dorongan iman, dorongan keyakinan. Buktinya apa? Terutama misalnya teman-teman yang sudah punya istri, di rumahnya berdoa dengan istri, tidak ada orang. Tapi kenapa dia tidak melakukan hubungan sama istri? Karena ada keyakinan dalam dirinya bahwa Allah itu Maha Tahu dan puasanya itu batal. Nah, orang yang sudah keyakinannya melemah, nah dia hanya pura-pura aja di depan umum dia puasa, tidak makan, tapi di rumah atau di tempat-tempat warung yang sepi dia makan gitu. Nah, begitu pun dalam kehidupan yang lain. Ketika dia betul-betul yakin terhadap Allah, bahwa Allah itu mengetahui apa yang kita kerjakan, maka orang tidak akan korupsi. Tapi begitu tuh mulai luntur dorongan imannya itu, wah, dia dengan sendirinya akan mudah dia menyimpang dari aturan-aturan agama itu. Maka karena itu al-imanu yazidu wa yanqus. Katanya yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Ketika dia banyak ibadah, maka dorongan iman, kekuatan iman, voltase iman itu akan naik. Akan tetapi ketika dia banyak berbuat maksiat, maka kekuatan iman akan turun. Lalu penyebab dari itu semua apa, Gus? Keyakinan itu? Ya, yang pertama dia itu bisa tidak kena pengetahuannya yang sangat terbatas, sehingga pengetahuan agama sepotong-sepotong. Misalnya ketika dia belajar tauhid, hanya yang dipelajari adalah tauhid rububiyah, tentang kekuasaan Tuhan, bahwa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, tapi dia tidak belajar yang namanya tauhid yang uluhiyah. Bagaimana kita memperlakukan Tuhan setelah kita yakin? Bagaimana cara mengesahkan Tuhan? Kemudian dia tidak meyakini, juga tidak memahami tentang asma wa sifat. Nama-nama Allah yang mempunyai 99 itu kita tidak dihayati. Jadi pengetahuan terhadap ilmu agama Islam itu juga mempengaruhi terhadap tinggi dan dalamnya iman, dalam dan dangkalnya keyakinan terhadap Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu juga disebabkan oleh hawa nafsu. Boleh secara ilmu dia banyak pengetahuannya, bahkan kadang-kadang dianggap tokoh agama. Dia disebut, misalnya dia itu seorang kiai, seorang ulama, bahkan menteri agama misalnya. Tetapi karena didorong oleh hawa nafsu kekuasaan, apa yang terjadi? Dia mengumpulkan uang untuk mencalonkan lagi menjadi bupati. Dia nggak tahu bahwa ini dengan cara korupsi, karena untuk mengumpulkan dana untuk menjadi penguasa lagi. Atau dia memang punya hawa nafsu, misalnya dia hawa nafsu ingin punya kekayaan yang banyak. Aji mumpung dia berkuasa, sudah periode kedua, saya tidak mungkin berkuasa lagi. Apa yang terjadi? Dia menumpuk kekayaan, juga dorongan hawa nafsu itu. Sehingga dia itu dengan Islam itu tidak begitu meyakini dengan sungguh-sungguh. Jadi juga karena hawa nafsu itu, walaupun dia pengetahuan cukup, tapi dorongan dari keyakinan itu tidak berpengaruh. Karena ilustrasinya keyakinan ini kayak misalnya kayak baterai HP itu, kalau fisiknya itu tidak kurang, yang kurang apanya? Setrumnya itu yang ada itu. Jadi ketika berdicas kuat, ketika dia lama-lama dipakai ya kurang. Ada sebuah cerita begini. Suatu ketika itu sahabat datang pada Rasul, wahai Rasul, ketika aku ada di sampingmu, saya ini takut kepada Allah, seakan-akan saya melihat surga dan melihat neraka. Tapi kalau lama-lama saya tidak ketemu dengan engkau wahai Rasul, semuanya hilang itu. Apa jawabnya Rasul? Andaikan perasaanmu ketika kamu sendiri seperti ketika dengan aku, maka kamu ini akan bertemu dengan malaikat, akan bersalaman dengan malaikat. Tetapi kata Rasulullah, saat tanpa saat. Kalau begini, sering-seringlah datang ke sini untuk ngecek iman kamu itulah. Jadi kita ini juga begitu. Kemudian yang ketiga, kekurangan keyakinan kita melemah karena kita sering berkumpul dengan orang-orang yang keyakinannya lemah. Sering bertemu dengan orang-orang yang mencuri, lama-lama dia juga jadi pencuri. Sudah yakinnya kumpul dengan orang-orang yang gila kekuasaan, lama-lama juga menjadi orang yang gila kekuasaan. Orang yang berteman dengan orang yang suka berselingkuh, lama-lama juga jadi orang yang berselingkuh. Berteman orang yang terlibat dalam minum keras atau narkoba, lama-lama jadi penginum narkoba juga. Berteman dengan orang yang bolos dari ngajar, cuma suruh absen, satu kali masuk suruh absen 10 mahasiswanya.
Sering bertemu dengan itu, kita lama-lama juga akan terpengaruh. Kenapa? Karena manusia itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, terutama teman dekat. Sampai banyak ilmu menyatakan begini, la tas'alanil mar'i was'al an qarinihi, fa ada likulli qarinin bi qarinihi yaqtadi. Kamu jangan tanya keyakinan seseorang itu, lihat temannya. Karena setiap teman itu akan mematuhi teman yang lain. Jadi kalau sering bertemu dengan orang yang keyakinannya lemah, maka lama-lama akan menjadi seorang yang keyakinannya lemah. Akhirnya apa? Hal-hal yang menyimpang dianggap suatu hal yang biasa. Itu maka karena itu juga lingkungan atau teman itu sangat mempengaruhi terhadap keyakinan seseorang itu. Lalu Gus, kalau semuanya niat kita itu berteman dengan golongan ini, golongan yang lemah imannya, untuk merubah mereka, untuk mengajak mereka kepada kebaikan, itu bagaimana Gus caranya kita? Ya, kita melihat kemampuan kita. Kita ini apa akan dapat membimbing mereka atau kita akan dibimbing oleh mereka? Kalau kita tahu bahwa kita ini sesi ilmunya di bawahnya, umurnya di bawahnya, kekuasaan di bawahnya, bagaimana kita bisa mempengaruhi dia? Apa tidak terbalik kita akan dipengaruhi dia? Gitu. Nah, kita harus mengukur. Loh, kalau kita memang secara teoritis punya kemampuan untuk merubah orang itu, punya kewajiban. Karena di situ menyatakan orang yang mau berdakwah pada orang lain termasuk generasi yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau dia mampu merubah orang-orang yang tidak baik itu, orang-orang yang imannya lemah, keyakinannya lemah terhadap Islam, kita dianjurkan untuk melakukan itu. Akan tetapi menurut ukuran kita tidak mampu, justru terseret pada perbuatan-perbuatan yang sama dengan mereka, maka kewajiban kita itu harus menghindari dalam rangka apa? Untuk memproteksi keyakinan kita terhadap Islam. Misalnya kita umpamanya ingin memberhentikan jaringan narkoba. Nah, sementara kita ya kayak ini kemampuannya. Apa kita nanti lama-lama juga menjadi bagian dari jaringan narkoba? Nah, kita ingin berantas korupsi, kemampuan kita kayak ini. Apa lama-lama juga kita menjadi pelaku koruptor juga. Nah, maka karena itu katanya orang Indonesia, katanya orang Madura menyatakan begini. Kalau punya pancing kecil, jangan mancing ke tengah laut, sak pancingnya hilang. Tapi kalau punya pancing besar, persilahkan mancing ke laut, maka dia akan mendapatkan ikan. Itu katanya, kata patah orang Madura menyatakan begitu. Iya. Jadi seperti itulah gambaran mengenai keyakinan terhadap Islam. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan membahas lebih dalam mengenai keyakinan terhadap Islam. Kita hubungkan dengan kejadian-kejadian kehidupan masa sekarang. Dan jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Ya pemirsa, masih di Jalan Surga. Di segmen sebelumnya kita sudah mengulas mengenai keyakinan terhadap Islam. Lalu Gus, kalau kita melihat fenomena zaman sekarang tentang Islam tersendiri, Islam sekarang sudah menjadi Islam bagian dari Islam, maksudnya organisasi-organisasi Islam yang sekarang sudah menjadi salah satu agama gitu Gus. Jadi seperti ada, mohon maaf, Islam NU, Islam Muhammadiyah. Lalu Islam mana yang harus kita yakini kalau seperti itu Gus? Jadi yang pertama itu apa? Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa ukurannya? Itu adalah Al-Quran dan hadis. Akan tetapi kita tidak bisa mengasuh Al-Quran dan hadis kecuali kita menggunakan perangkat-perangkat ilmu dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka karena itu kita perlu bersandar kepada ulama-ulama yang keilmuannya bisa diterima. Misalnya kalau masalah fikih kita bersandar kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, atau kepada Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan secara utuh untuk memahami Al-Quran secara langsung atau hadis secara langsung. Itu sebagian besar dari kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang ketika memahami Al-Quran itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Orang yang latar belakang filsafat mesti melihat Al-Quran itu dari sisi filsafat. Orang yang latar belakang daripada teknologi maka melihat Al-Quran itu dari sisi teknologi. Tetapi orang yang memang latar belakang itu ilmunya itu tauhid, maka dia lihat Al-Quran dan itu dari sisi tauhid. Kemudian yang ketiga itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dia dulu berguru pada siapa dan berteman dengan siapa, maka akan berpengaruh dalam memahami Al-Quran dan hadis. Begitupun juga hidup di dalam lingkungan mana. Apa lingkungan yang banyak non-muslim akan berpengaruh terhadap pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis.
Yang hidup di dalam kalangan abangan maka otomatis berubah, beda cara memahami Al-Quran dan hadis. Hidup di kalangan orang yang sangat tertutup, yang sangat ketat, maka berubah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Nah, ini digambarkan oleh Rasul bahwa umat Rasulullah akan terpecah menjadi 73 bagian. Kata Rasulullah menyatakan, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan, kulluhum finnar illa wahidah." Qila ma ya Rasulullah? Ahlus sunnah wal jamaah. Qila ma ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Lalu Rasulullah menjelaskan bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, apa yang satu wahai Rasul? Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah wahai Rasul? Yaitu dia mengikuti apa yang dikerjakan saya dan apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabat saya. Nah, kemudian untuk dalam prakteknya itu maka muncullah organisasi di dunia. Mulai ada Ikhwanul Muslimin, ada Jamaatul Tabligh, kemudian misalnya ada Hizbut Tahrir, kemudian di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis dan sebagainya. Tetapi yang penting kita itu mengukur kebenaran golongan itu sejauh mana kesesuaiannya dengan Al-Quran dan hadis beserta penjelasan-penjelasan ulama yang ilmunya dinyatakan punya otoritas yang standar. Maka karena itu kita tidak menyatakan NU benar, tidak ingin menyatakan Muhammadiyah benar, tidak ingin menyatakan Persis benar. Begitupun sebaliknya kita tidak akan menyatakan Muhammadiyah salah, NU salah, Persis yang salah. Tetapi semua golongan itu mari kita ukur sejauh mana ukuran ma'ana alaihi wa ashabi. Apakah doktrin yang diajarkan oleh NU sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul dan juga dikerjakan oleh sahabat? Apa yang dibawa oleh Muhammadiyah sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi dan juga sahabat? Dan apakah juga golongan-golongan yang lain itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan juga sahabat? Kalau ternyata ketiga-tiganya itu sama atau dengan yang lain, namanya Anwar dan sebagainya itu semuanya sesuai, ya berarti termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi kalau ternyata hanya salah satu dari golongan itu yang sesuai dengan ma'ana alaihi wasallam, itulah termasuk golongan Islam yang benar. Untuk sekarang memberikan vonis mana yang salah, mana yang benar itu bukan wilayah saya, karena itu perlu pendalaman yang sangat mantap. Bahkan itu termasuk wilayah ada di MUI, karena MUI lah secara formal di Indonesia yang berhak memberikan stempel adil dan sesat atau tidak. Walaupun kadang-kadang bertanya, mumpung sesat dan tidak itu dari mana? Nah, kalau kita memahami MUI sendiri itu apa sesat apa enggak? Itu kan perlu dipertanyakan juga. Sekarang kalau MUI selalu menyatakan, golongan ini salah, golongan ini benar, jangan-jangan MUI-nya sendiri tidak pernah dipertanyakan. Sekarang apa namanya? ADRT-nya MUI kayak apa? Sesuai enggak dengan Al-Quran dan hadis? Nah, jangan-jangan nanti yang beri stempel juga punya masalah juga. Nah, memang secara formal lembaga waktu zaman Orde Baru itu MUI merupakan lembaga yang berhak memberikan stempel sesat atau tidak. Tapi pernahkah masyarakat itu pernah bertanya, apakah MUI ini perlu dikoreksi? Apakah MUI ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang menyatakan dia punya hak untuk meletakkan orang dalam posisi benar dan meletakkan posisi yang salah? Seakan dia yang punya surga dan neraka. Itu yang kita perlu pertanyaan kritis kepada mereka, sehingga kita yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, yang Hizbut Tahrir dan sebagainya, muslimin, coba kita bersama-sama mengajukan pertanyaan, apakah MUI itu betul-betul sesuai ma'ana alaihi washabi, seperti yang tegaskan oleh hadis Nabi bahwa golongan yang diterima, golongan yang benar di dalam Islam itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu golongan yang melaksanakan dan mencontoh Nabi Muhammad dan juga mencontoh para sahabat. Ya, lalu bagaimana cara kita untuk menjadi yakin pada Islam sepenuhnya, Gus? Yang pertama, kita itu mempelajari ajaran Islam secara utuh. Mulai berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan fikih, berkenaan dari hadis, dan belajarnya kepada ulama, kepada guru yang ilmunya juga standar. Tidak hanya berguru kepada Google, hanya tidak berguru kepada Facebook, tidak hanya berguru kepada Line atau WA, tapi berguru kepada orang yang memang keilmuannya sudah standar. Misalnya dia alumni perguruan tinggi agama, atau dia alumni sebuah pondok, atau masyarakat sudah memberikan stempel bahwa dia memang ulama, keilmuannya sangat tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mencoba mendiskusikan ilmu itu kepada orang yang ahli, sehingga nanti bisa mengukur, bisa mengoreksi mana yang benar, mana yang benar. Kemudian yang ketiga, dia mengamalkan dengan sungguh-sungguh
Jadi bukan hanya setelah dia tahu diam, tapi bagaimana dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Oh, berkenaan dengan tauhid coba diamalkan, berkenaan dengan fikih coba diamalkan, ketika berkenaan dengan akhlak juga diamalkan, juga berkenaan dengan berpolitik, berbangsa dan bernegara diamalkan. Maka lambat laun dia itu akan. Kemudian yang keempat, dia itu membentuk sebuah lingkungan yang islami, di mana lingkungan itu meyakini terhadap Islam dengan artian itu punya keyakinan yang mantap. Secara lidah dia menyatakan beriman, kemudian secara perilaku aktivitasnya sesuai dengan ajaran Islam. Itu yang harus kita lakukan supaya ini. Kemudian lebih dari itu, maka kita ingin mengajak pada orang lain. Setelah dirinya punya ilmu, mengamalkan, mari mendakwahkan pada orang lain. Paling tidak keluarganya sendiri, ku angkusakum wahdikum nar, keluarga sudah selesai baru tetangga selesai baru teman, baru setelah itu melebar. Jangan sampai terjadi berdakwah kemana-mana, ceramah kemana-mana. Ternyata anaknya tidak diurusin, istrinya tidak diurusin. Bahkan lebih dari itu, dirinya mengajak pada kebaikan, justru rajin melaksanakan kemungkaran. Begitupun dirinya melarang terhadap kemungkaran, tapi dia menjauhi dari yang ma'ruf. Sebaliknya, dia mengajak pada kebaikan, dirinya tidak mau mengerjakan, melarang terhadap kemungkaran, dirinya mengamalkan. Jangan sampai terjadi kayak itu, maka membuat orang itu tidak percaya bahwa Islam itu adalah agama yang benar, karena orang yang ngajak saja sudah tidak mengamalkan. Bagaimana? Maka orang pertanyakan, Islam benar atau enggak? Ini yang ngajak aja tidak mau mengerjakan. Menyatakan ayo kita jujur, ternyata ngajarin korupsi. Oh, ayo kita toleransi, dia mengajarin kekerasan. Mari kita ini harus saling mencintai sesama muslimnya, justru mencintai dengan non-muslim. Sesama muslimnya bermusuhan, di demo, dibubarkan segala gitu. Sementara didorong pemimpin yang kafir bisa menjadi gubernur dengan membuat pernyataan-pernyataan yang multitafsir, tapi tanpa dia sadari mendorong dan mencintai non-muslim untuk berkuasa. Lalu kesimpulan pada sifat ini apa? Ya, mari kita bersama-sama ini membawa hati kita untuk beriman kepada Islam. Dengan artian kita meyakini hati, kemudian kita mengucapkan dengan syahadat, dan kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Keyakinan kita akan menguat dan mantap ketika mempelajari agama dengan sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan dari guru yang memang betul-betul standar. Kemudian yang ketiga, mari kita bersama-sama membuat lingkungan yang islami dalam keluarga, masyarakat, dan kepada negara pada umumnya. Dan lebih dari itu, harapan kita bagaimana nanti pemerintah buat undang-undang, bagaimana undang-undang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan ajaran Islam. Ya pemirsa, demikian pembahasan tadi tentang keyakinan terhadap Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Gus. Dan terima kasih kepada Gus Wadid sudah memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan pemirsa, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang menarik tentunya. Jadi pemirsa, saksikan terus Jalan Surga hanya di JTV Bondowoso. Maya pamit undur diri dari depan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.